Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di sore hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, kewajiban yang tidak dibatasi oleh waktu dan usia, kewajiban yang tidak dibatasi oleh apapun. Kewajiban ini mutlak berlaku bagi kita semenjak kita lahir ke bumi ini hingga kita menemui ajal kita masing-masing dan menghadap serta mempertanggungjawabkan amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yakni menuntut ilmu. Salawat teriring salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para ikhwannya, dan orang-orang yang senantiasa berada di atas sunnah-sunnah beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin para ustadzah, para muallimah, para ummahat yang mudah-mudahan senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan dan senantiasa ditambah kemuliaan dari waktu ke waktu. Pada kesempatan ini, insya Allah kita akan membahas satu tema yang sangat penting, yang wajib bagi kita sebagai seorang muslim tahu akan hal ini. Tema kita pada sore hari ini adalah tentang ittiba, sebagai salah satu konsekuensi kita ketika kita mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika kita mengucapkan dua kalimat syahadat, syahadat yang kedua yaitu syahadat Nabi, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka konsekuensinya adalah kita mesti ittiba. Apa itu ittiba? Nanti kita akan bahas. Mudah-mudahan tidak ngantuk ya. Kenapa ini penting? Selain sebagai konsekuensi, sebagai tuntutan bagi kita yang sudah ikrar terhadap syahadat kita, maka al-ittiba ini adalah salah satu dari syarat diterimanya amal ibadah. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya syarat diterimanya ibadah itu ada dua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 2, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta, dialah Allah yang telah menciptakan, telah menjadikan kematian dan telah menjadikan kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk apa? Kata Allah, untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian
yang ihsan dalam beramal. Fudail bin Iyad ketika memahami, menafsirkan ayat ini tentang ahsanu amala, tentang sebaik-baiknya amal, amal apa sih yang paling baik, yang paling bagus? Dikatakan ahsanu amala, ibadah yang paling baik. Menurut Fudail bin Iyad, salah seorang tabi'in besar, ada dua syarat suatu amal dikatakan ihsan, dikatakan bagus. Syarat pertama adalah ikhlas. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Jadi syarat pertama, ibadah itu harus ikhlas. Menghindari dari tujuan selain Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan ibadah murni karena Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat yang pertama. Ketika seseorang tidak mampu melaksanakan ikhlas, tidak ada syarat ikhlas dalam ibadahnya, maka seseorang akan terjerumus kepada kesyirikan. Baik itu syirik khafi, syirik asgor, syirik kecil maupun syirik besar. Maka ikhlas ini adalah syarat mutlak dalam kita beribadah. Syarat yang kedua, amalan kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mutaba'ah. Apa itu mutaba'ah? Mutaba'ah itu adalah mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ibadah kita mengikuti contoh Rasulullah, maka insya Allah ibadah kita akan diterima. Akan tetapi manakala ibadah kita menyelisihi dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, maka sebanyak apapun ibadah kita itu akan tertolak. Minimal, maksimalnya kita akan terjerumus kepada bid'ah manakala kita menyelisihi dari contoh Rasulullah SAW. Maka patokan beramal di sisi Allah Azza wa Jalla bukan dari banyaknya, bukan dari kuantitasnya, tetapi kualitasnya. Sejauh mana dia sudah ikhlas ketika dia melaksanakan ibadah, dan sejauh mana ibadah tersebut bersesuaian dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul, itulah yang menjadi patokan ibadah seseorang menjadi amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, sebanyak apapun ibadah yang kita lakukan, manakala terselipi di dalamnya niat untuk selain Allah, karena ingin dilihat orang misalkan, karena takut kepada aturan yang sudah berlaku misalkan, maka hati-hati. Ini akan minimal mengurangi nilai ibadah kita, dan maksimal kita akan terjatuh pada kesyirikan. Minimal adalah syirik asghar, yaitu riya. Dan jelas ibadah kita mardud, ditolak. Ya. Dan selain itu, kita di dalam melaksanakan ibadah harus mengikuti contoh Rasulullah SAW. Itu dua syarat. Maka oleh karena itu, pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas apa sih mutaba'ah itu, apa sih ittiba itu, ya, sebagai salah satu syarat dari diterimanya ibadah kita. Ittiba itu secara bahasa adalah masdar dari kata ittaba'a syai'a wa tabi'ahu idza sara fi atharihi. Ittiba adalah berasal dari kata mengikuti sesuatu
di mana dia mengikuti jejak seseorang ketika seseorang berjalan. Jadi kalau kita berjalan di atas padang pasir atau kita berjalan di atas lantai di mana kaki kita kotor, itu akan meninggalkan jejak. Nah, orang yang mengikuti jejak itu, ya, maka itu disebut dengan orang yang ittiba, orang yang mengikuti. Adapun secara istilah adalah huwa ayyat tabi'ar rajulu ma jaa anin nabi sallallahu alaihi wasallam wa an ashabihi thumma huwa man ba'du fit tabi'ina mukhayyar. Adalah seseorang mengikuti apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, kemudian orang-orang setelahnya yaitu para tabi'in yang terpilih. Jadi jelas ya bahwa ittiba artinya adalah mengikuti Rasulullah, para sahabat dan para tabi'in. Itu adalah ittiba. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, tentang kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-Hasyr ayat 7. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Kata Allah, dan apa-apa yang datang kepadamu dari Rasul maka ambillah, dan apa-apa yang Rasul larang darinya maka jauhilah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras iqabnya. Ini adalah ayat yang menunjukkan bahwasannya bagi kita wajib untuk mengikuti, mengambil, mencontoh, mempraktekkan apapun yang datang dari Nabi SAW dan meninggalkan apa yang ditinggalkan, yang dilarang, yang dicela oleh Nabi SAW. Maka ketika kita dapat melaksanakan hal itu, maka termasuk kita orang yang ittiba. Termasuk kita kepada orang yang telah melaksanakan konsekuensi syahadat, dan kita telah termasuk orang yang ahsan dalam ibadah. Dan kita termasuk orang yang memenuhi syarat ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ittiba ini, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali lagi ya, mengikuti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang wajib. Kewajiban yang mutlak, tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan. Bukan seperti apa yang kita pahami. Di zaman dahulu kita memahami bahwa mengikuti sunnah itu adalah hukumnya boleh. Karena sunnah yang kita pahami dulu adalah apa? Yusabu ala fi'lihi wala yu'aqabu ala tarkihi. Kita pahami sunnah itu dulu adalah sesuatu yang apabila kita laksanakan, apabila kita ikuti, kita akan dapat pahala, dan apabila kita tinggalkan, kita tidak mendapat dosa. Ya. Sehingga kita beranggapan bahwa mengikuti Nabi itu adalah sunnah. Boleh dapat pahala, tapi ketika kita tidak mengikuti Nabi, maka tidak apa-apa. Ini adalah pemahaman yang keliru. Karena pemahaman ini ya, tentang sunnah artinya sebagai mandub, mustahab, adalah pengertian sunnah dalam masalah fikih. Sementara dalam masalah usul, secara prinsip, wajib bagi kita hukumnya untuk mengikuti, mencontoh, dan mempraktekkan sunnah Rasulullah SAW. Secara usul, secara prinsip, secara global, itu wajib. Ya, wajib hukumnya. Adapun nanti pada perinciannya, itu nanti
Ada yang wajib, ada yang mustahab, ada yang mubah dalam mengikuti Rasul. Tapi secara global, secara prinsip mengikuti Rasul wajib secara mutlak. Ya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Rasulullah SAW. Ya, banyak sekali ya, dalilnya banyak sekali. Nanti akan kita sampaikan tentang kewajiban kita di dalam mengikuti sunnah Rasulullah SAW yang kita sebut dengan ittiba. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Kata Rasul, seluruh umatku, setiap umatku, mereka semua akan masuk surga. Seluruh umat Nabi Muhammad akan masuk surga. Illa man aba, kata Rasulullah, kecuali orang yang aba, yang enggan. Jadi semua kita ini masuk surga. Yang mengaku kita umat Nabi, kita ini masuk surga semua. Kecuali orang yang enggan, kata Nabi. Maka para sahabat bertanya, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa itu orang yang enggan wahai Rasul? Qala Rasulullah SAW menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Orang yang taat kepadaku dia akan masuk surga, dan orang yang bermaksiat kepadaku maka sungguh dialah orang yang aba, yang enggan. Jadi dalil ini, hadis ini membuktikan dan menunjukkan bahwasannya tidak ada jalan lain untuk masuk surga kecuali dengan cara taat kepada Rasulullah SAW. Dan ketika kita bermaksiat, mengingkari apa yang menjadi tuntunan Rasulullah SAW, maka pada saat itu kita termasuk golongan yang enggan masuk surga, dan kita akan menjadi penghuni neraka. Waliyadzubillah min dzalik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah apa sih konsekuensinya apabila kita menyelisihi sunnah atau tidak ittiba kepada Nabi. At-tarhibu min mukhalafati amri sallallahu alaihi wasallam, ancaman bagi orang yang menyelisihi perintah Rasulullah SAW. Yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu annahu qala, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang benci terhadap sunnahku maka dia bukan dari golonganku. Maka klaim sepihak kita bahwa kita adalah bagian dari umat Nabi Muhammad SAW harus dibuktikan dengan apa? Dengan mencintai sunnah-sunnah Rasul. Maka apabila ada satu di antara sekian banyak sunnah Rasul, apalagi banyak dari sekian banyak sunnah Rasul kita membencinya, maka kita termasuk orang-orang yang bukan dari golongan Rasul SAW. Kita terancam keluar dari umat Nabi Muhammad SAW manakala ada perkara sunnah yang kita benci. Waliyadzubillah min. Kemudian juga ancaman lain ketika kita menyelisihi daripada mengikuti atau ittiba kepada Rasul adalah man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddu. Hadis ini masyhur di kalangan kita, sudah sering kita dengar. Barang siapa yang beramal suatu amalan yang tidak ada dasar perintahnya dari kami, kata Rasul, fahuwa raddun, maka amalan itu akan tertolak. Ya, amalan kita akan tertolak manakala kita menyelisihi apa yang diperintahkan oleh Rasul. Rasul perintah A, kita jalankan B. Rasul contohkan C, kita praktekkan D. Ya. Sesakral apapun, ya, khusyuk apapun ibadah yang kita lakukan, manakala itu tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul, maka itu tertolak. Dan kita harus yakin itu. Maka wajib bagi kita ini
untuk mempelajari bagaimana sih Rasulullah SAW di dalam beragama ini, dalam beribadah ini, supaya amalan kita itu ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa sih bentuk-bentuk kita di dalam ittiba, di dalam mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah dengan cara kita bernyanyi-nyanyi, berdendang ria, ya, melantunkan pujian-pujian kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti apa? Banyak ya. Allah Allah agifna ya Rasulullah. Jelek suara saya. Terus ini, aduh, saya di antara nyanyian yang paling saya benci adalah ini. Allah Allah agifna ya Rasulullah. Ya, orang kalau enggak tahu enak memang lantunannya ya. Tapi kalau dipahami, waduh, ini bisa menjatuhkan seseorang kepada kesyirikan. Allah Allah, ya Allah, agitna ya Rasulullah, tolonglah kami wahai Rasulullah. Ini ngeprank. Ada orang guru lewat, ya, Bu Pipit atau Bu Pipet lewat, ya, sama Niar dipanggil Bu Pipit gitu. Bu Norma tolongin dong. Nah, gimana kira-kira? Yang dipanggil Bu Pipit, yang minta tolong ke Bu Norma. Pasti orang yang dipanggil akan merasa di-prank. Nah ini yang di-prank bukan orang. Yang di-prank adalah Allah Azza wa Jalla. Dia panggil Allah, Allah, Allah. Kata Allah, ada apa? Enggak jadi. Saya minta tolong kepada Nabi. Agifna ya Rasulullah, tolonglah kami wahai Rasulullah. Udah nge-prank Allah, minta tolongnya lagi sama Rasulullah SAW. Apa hukumnya berdoa kepada selain Allah? Syirik. Dan syiriknya syirik besar. Syirik akbar. Maka hati-hati ya dengan solawatan-solawatan, nyanyian-nyanyian, lantunan-lantunan, syair-syair yang kita tidak mengetahui artinya, itu hati-hati. Bukan kita melarang berdendang. Kita bernyanyi tanpa musik, boleh. Tidak dilarang. Apalagi untuk menyemangati kita. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Gak apa-apa, gak masalah. Ya, gak masalah. Apalagi baca Quran. Baca Quran itu kalau bisa, ya, itu menggunakan nada. Rasulullah SAW mengatakan, laisa minni man lam yughani, atau kama qala Rasulullah SAW, man lam yughani falaisa minni. Barang siapa tidak menggunakan nada dalam baca Al-Quran, bukan dari golonganku, katanya. Boleh baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Ya, boleh. Boleh dipakai nada, tapi jangan terlalu berlebihan. Kembali kepada tema kita. Bahwasannya, ya, bagaimana cara kita di dalam, ya, menunjukkan, membuktikan ikrar kita bahwa kita adalah pengikut Nabi. Apakah kita dengan memuji-muji Nabi, melakukan puji-pujian, solawat-solawatan, bukan solawat ya, solawatan, beda, ada solawat, ada solawatan. Atau kita memberikan julukan-julukan yang melebihi di atas derajatnya Nabi SAW. Bukan ya. Bukan seperti itu cara kita mencintai Nabi. Bukan seperti itu cara kita mendiharkan bahwa kita adalah orang yang ittiba kepada Rasulullah SAW. Ya. Kalau kita mau mencintai seseorang, hendaklah kita ungkapkan rasa cinta itu berdasarkan apa yang diingini oleh orang lain. Berdasarkan apa yang diinginkan oleh objek yang kita cintai. Bagaimana seandainya kalau kamu punya pasangan yang tidak suka bunga, lalu antum mendatanginya dengan membawakan bunga? Apa ya yang antum dapatkan? Penolakan. Ya.
Maka ketika kita mencintai Rasulullah, maka tanya kepada Rasul. Tentunya melalui hadis-hadis Rasulullah dan ilmu. Ya. Apa cara untuk menunjukkan, membuktikan bahwa kita cinta dan kita mengikuti Rasulullah? Jangan sampai apa? Bertepuk sebelah tangan. Ya. Suatu yang menyakitkan dalam urusan cinta itu bertepuk sebelah tangan. Ya. Termasuk juga cinta kepada Nabi, kita bersolawat sambil joget-joget, sambil goyang-goyang, pargoy. Wiku 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 wiku. Ya. Kita tampakkan sholat itu adalah zihar kita. Ya. Kecintaan kita, bukti kita bahwa kita mencintai Nabi. Oh, apakah seperti itu? Ya. Tidak. Itu sangat-sangat bahkan jauh menyimpang dan bahkan dibenci oleh Rasulullah SAW. Ya. Terus bagaimana cara kita menampakkan kecintaan dan ittiba kita kepada Nabi? Yang pertama adalah al-ittida bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'assi bihi fil i'tiqadat wal a'mal zahiran wa batin. Yaitu kita mengikuti dan mencontoh Nabi dalam akidahnya, dalam amalannya baik secara zahir maupun batin. Jadi ittiba kita, mengikuti kita sebagai sebuah rasa cinta. Karena pengikutan kita adalah bukti daripada cinta sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah wahai Muhammad, jika orang-orang yang mengucapkan dengan lisannya mereka cinta kepadamu, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah SAW. Ittiba adalah bukti daripada cinta. Dan bagaimana membuktikan ittiba itu? Adalah dengan cara mencontoh, dengan cara mengikuti Rasulullah SAW baik dalam akidah, amal baik yang zahir maupun yang batin. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Sungguh kata Allah, telah ada bagi kalian di dalam diri Rasul adalah contoh yang baik bagi orang yang mengharapkan Allah dan hari akhir dan berzikir kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Ya. Kemudian cara yang kedua dalam kita ittiba kepada Rasul adalah tahkimus sunnah wa tahakum ilaiha. Sebelum yang kedua, yang pertama dulu. Ya. Adalah Abdullah bin Umar, anak daripada Umar bin Khattab. Satu kisah yang populer, yang melambangkan cinta kepada Rasulullah SAW dengan cinta yang sebenarnya. Ya, suatu kali, ini saking ittibanya Abdullah bin Umar, suatu kali Abdullah bin Umar melakukan sebuah perjalanan bersama kafilah sekitar 200 ekor onta, dengan 70 orang penunggang. Hendak melaksanakan safar haji. Ya. Kemudian di tengah perjalanan, Abdullah bin Umar ini menghentikan kafilahnya. Jadi 200 onta itu dihentikan. Rombongan itu dihentikan, kafilah dihentikan. Kemudian Abdullah bin Umar turun, lalu dia berjalan kaki. Ini orang nggak tahu nih, ngapain Abdullah bin Umar. Terus dia berjalan menyusuri padang pasir. Lalu di satu tempat di ujung ada sebuah pohon. Kemudian Abdullah bin Umar berhenti di situ dan Abdullah bin Umar kencing dia di situ. Apa? Kencing. Kemudian setelah kencing dia balik lagi kepada kafilahnya. Ini orang-orang pada kaget. Ini ngapain Abdullah bin Umar? Dia turun menghentikan kami, bahkan memerintahkan kami untuk menyaksikan Abdullah bin Umar. Ternyata apa yang dia lakukan cuma kencing di bawah pohon. Lalu berkata dengan terheran-heran, "Wahai Abdullah bin Umar, apakah hanya untuk ini? Untuk menyaksikan kau kencing, kau berhentikan kami di sini dengan 200 ekor unta?" Hah? Aneh gak tuh?
Aneh ya, para sahabat aneh. Lalu kemudian Abdullah bin Umar apa yang dia katakan? Wahai kaum umat Rasulullah SAW, tadi itu yang aku lakukan adalah apa yang dulu dilakukan Rasulullah. Aku hanya ingin mengikuti jejak Rasulullah SAW. Meskipun itu perkara yang mubah. Bayangkan, bukan perkara yang wajib, perkara yang mubah. Kencing dimanapun boleh. Tapi saking girohnya, semangatnya para sahabat radhiyallahu taala alaihim ajmain untuk mengikuti iktidaan di Nabi SAW, bahkan kencing saja itu mengikuti Rasulullah SAW, kencing di bawah pohon. Ya. Apalagi perkara yang wajib, itu perkara yang mubah. Lalu yang kedua, konsekuensi atau bentuk ittiba kita kepada Rasulullah SAW adalah tahkimus sunnah wa tahakum ilaihi. Adalah dengan berhukum dengan sunnah Rasulullah SAW. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan para pemimpin di antara kalian. Maka apabila kalian berselisih dalam suatu urusan, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, itulah sebaik-baik takwil. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara yang kedua dalam ittiba kita, bentuk ittiba kita pada Rasul adalah dengan cara taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagaimana bentuk ketaatan kita kepada Rasulullah SAW? Adalah fa'in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasul. Apabila kita berselisih dalam satu perkara apapun, baik perkara dunia terlebih perkara akhirat, maka solusinya kita kembalikan kepada Allah dan Rasul. Setiap kita menemukan permasalahan perselisihan, kita kembalikan kepada Allah dan Rasul. Jangan dikembalikan kepada akal kita. Karena akal tidak akan pernah mampu tanpa bimbingan wahyu. Dalam perkara apa? Perkara apapun. Ibadah, akidah, muamalah. Bahkan dalam perkara duniawi kita kembalikan kepada Allah dan Rasul. Dalam artian apa? Kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Dalam segala bidang. Dalam masalah sholat, ketika kita menemukan perselisihan dalam masalah sholat, ini sholat yang benar seperti apa? Kita kembalikan kepada Sunnah Rasul. Bagaimana Rasulullah menuntunkan. Ketika kita berselisih paham di dalam urusan misalkan zakat, bolehkah kita berzakat fitrah misalkan menggunakan uang ataukah harus tetap makanan pokok, maka kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, pada Sunnah Rasulullah. Ketika kita menemukan perselisihan, ya, hatta dalam urusan duniawi, dalam urusan rumah tangga, ketika kita mendapati perselisihan, sementara kita diwajibkan sebagai seorang istri misalkan untuk taat kepada suami, ternyata suaminya seorang pemabuk, suaminya ahli maksiat. Terus bagaimana menyikapinya? Fa in tanaza'tum farudduhu ila Allahi war rasul. Kita kembalikan bagaimana Rasulullah SAW membimbing umat ini ketika menemukan permasalahan itu. Dalam segala aspek kehidupan kita farudduhu ila Allahi war rasul. Kita kembalikan kepada Allah dan Rasul. Kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah bentuk bukti bahwasannya kita ittiba pada Rasul. Yang kedua, ya, dalil atau firman Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkan kita berhukum dengan sunnah Rasulullah SAW adalah firman Allah, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum wa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kata Allah, demi Tuhan, mereka tidaklah beriman
Mereka orang-orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah katakan la. Sampai kata Allah, mereka semua menjadikan kamu Muhammad sebagai apa? Sebagai hakim dalam urusan yang mereka jalani. Dan tidak menemui dalam diri mereka ketika mereka berhukum dengan hukum sunnah Rasul, ada rasa benci, ada rasa enggan, ada gelundel di dalam hati. Ya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam misalkan memutuskan tentang perkara apapun di dalam urusan agama ini, maka wajib bagi kita untuk taslim dan mengikuti hukum tersebut tanpa ada rasa dongkol di dalam hati. Maka ketika ada rasa dongkol di dalam hati kita walaupun sedikit, itu kita dikatakan tidak beriman. Ya, maka apapun ya perkara di dalam agama ini, ketika Rasul sudah bilang memutuskan kita ikuti meskipun secara nafsu kita tidak menyukai. Contoh misalnya yang baru-baru terjadi ini, yang lagi viral. Saya bukan bermaksud untuk untuk menjelek-jelekan Ustadz siapa, tahu sendirilah, yang mengatakan bahwa di dalam Al-Quran ada surat pemusik. Ya, viral kan ya? Ada yang tahu? Ustadz siapa? Ya, beliau mengatakan dalam Al-Quran ada surat pemusik, namanya surat Asy-Syu'ara. Dan bahkan Rasulullah SAW punya seorang pemusik di sampingnya yang bernama Hasan bin Sabit. Iya, Masya Allah, keilmuan beliau adalah orang yang sungguh sangat luar biasa, di atas rata-rata. Beliau tahu Al-Quran, tahu tafsirnya, tahu susunan ayatnya, koma, titik, tanda seru, tanda tanya. Ya, kalau ada tanda kutip, beliau tahu. Sisi letak sebelah kiri, sebelah kanan, miring ke bawah, miring ke atas, tahu beliau. Bahkan hadis Rasulullah SAW beliau tak ragu lagi hafal ribuan hadis dengan nomor, posisinya, sebelah mana. Itu kena setrum. Ya, beliau faqih sekali. Tapi hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah fitnah. Inilah fitnah. Inilah ujian. Ujian bagi seorang yang alim. Ya, ujian bagi seorang alim. Maka ini hati-hati. Ketika orang sudah merasa dirinya alim, ya, ketika orang sudah merasa dirinya pintar, ketika orang sudah merasa dirinya cerdas, kadang-kadang setan membisikinya, menggodanya. Maka orang ahli ibadah akan diuji dengan ibadahnya, orang berilmu akan diuji dengan keilmuannya. Makanya biasanya orang-orang yang pintar, punya kecerdasan di atas rata-rata, dia akan digoda dengan kecerdasannya itu. Makanya biasanya orang, kalau sudah merasa alim, merasa pintar, merasa cerdas, dia terkadang berimajinasi melanglang buana pikirannya. Dia ingin menganalisa, memikirkan sesuatu yang keluar dari pakemnya. Karena apa? Karena dia sudah bosan dengan pemikiran-pemikiran standar. Untuk menunjukkan eksistensi bahwasannya dia memiliki kemampuan yang lebih tinggi dari atas rata-rata. Hati-hati, ini adalah ujian. Belum pernah dari zaman Nabi, zaman para sahabat, ahli tafsir, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, zaman tabi'in, zaman tabi'ut tabi'in, imam 4 mazhab, sampai ulama mutaakhir yang mengartikan Asy'ariyah sebagai para pemusik, tidak pernah ada dalam literatur Islam, tidak pernah ada dari zaman ke zaman. Tidak pernah ada. Ya. Dan belum pernah ada yang berani mengatakan
bahwasanya di samping Rasulullah ada seorang pemusik yang bernama Hasan bin Thabit, seolah-olah Rasulullah adalah orang yang diiringi oleh ajudan pemusik di sampingnya. Kok bisa? Apakah Ustadz, ini mohon maaf sekali lagi saya bukan mencela, saya takjub kepada beliau ya. Ini hanya untuk ibrah bagi kita semua. Manakala kita nanti akan memiliki keilmuan, hati-hati jangan sampai kita terjerumus kepada apa yang disebut dengan mencari eksistensi. Apakah Ustadz ini tidak tahu tentang perkara ini? Sehingga dia menyamakan syair dengan musik? Saya yakin tahu. Syair ya syair adalah gubahan kata-kata. Dia hanya kata-kata. Musik adalah alat yang disuarakan, itu musik. Ada musik tanpa syair, ada syair tanpa musik, ada musik berbarengan dengan syair. Saya bilang begini ya, ini intermezzo aja. Kalau saya misalkan gini ya, nyanyian apa yang tanpa musik? Maher Zain misalkan apa? Yang nggak ada musiknya. Ramadan misalkan ya, nggak ada musik. Ramadan, jelek banget suara saya. Ramadan ya salam. Kebayang nggak? Jelek amat ya suara. Saya sengaja suaranya dijelek-jelekin biar saya disangka tidak suka nyanyi. Pada saat orang mendengar itu, adakah kira-kira misalkan orang mengatakan, oh musiknya enak sekali. Kira-kira kalau ada orang yang bilang gitu, gimana? Ini orang telinganya normal nggak ya? Jelas-jelas itu nyanyian, nggak ada musiknya. Ya nggak? Syair, nggak ada musiknya. Kebalikannya, ada musik tanpa syair. Misalkan tong deng dong deng dong deng dong deng dong deng dong deng dong tong deng dong deng dong deng dong deng dong dadang dang deng deng dong. Terus ada orang bilang, enak banget nyanyiannya. Kira-kira aneh nggak? Aneh. Ada sesuatu pasti di telinganya. Masa musik dia dengar sebuah nyanyian? Maka musik ya musik, syair ya syair. Musik ya musik, nyanyian ya nyanyian. Sesuatu yang berbeda. Maka tidak bisa dikatakan syair adalah musik. Maka tidak bisa disebut asy'ara sebagai pemusik. Jauh sekali antara musik dengan syair. Meskipun kadang dia bisa diduetkan, bisa digandengkan. Nah, perkara ini apakah beliau tidak tahu? Saya yakin beliau tahu. Karena beliau adalah orang yang cerdas. Tapi kenapa itu terjadi? Kenapa itu terjadi? Sekali lagi, orang ketika dia merasa diri cerdas, merasa dia alim, maka dia akan biasa keluar dari pakem yang ada, out of the box, melanglang buana, berimajinasi pemikirannya untuk menghasilkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang ada, ya, keluar daripada standar untuk menunjukkan eksistensi. Oh, ini loh saya bisa menghasilkan sesuatu yang berbeda dari orang lain. Ini jam berapa? Saya nggak lihat jam. Oh ini 16.39. Oke, 5 menit lagi ya. Ya, dalil selanjutnya adalah fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ya. Meskipun hal tersebut mungkin secara nafsu duniawiyah kita, ya, itu kita benci, jangan sampai itu diperturutkan. Ketika Rasul sudah memutuskan A, sudah. Gak boleh ada sama sekali gerundel dalam hati. Contoh misalkan, ya salah satunya tadi masalah musik. Ya sudah. Ya. Kalau Allah dan Rasul sudah memutuskan demikian, sudah. Kita taslim, kita pasrah. Adapun persoalan kita mampu nggak menjalankannya, itu urusan lain. Ya. Jangan sampai kita kemudian memperturutkan hawa nafsu kita, lalu kemudian mencari dalil-dalil. Contoh misalkan di dalam masalah kehidupan kita, dalam masalah yang berhubungan dengan ribawi misalnya. Arisan.
Arisan boleh nggak? Boleh. Tapi kalau dalam arisan itu ada uang admin, yang bagi yang yang menang dia harus membayar, maka itu riba. Ya, arisan 10 orang dapat 10 juta, ya, yang menang 10 juta dikurangi 500 jadi 9.500.000, maka ini riba. Ya. Maka kalau Rasulullah SAW sudah memutuskan bahwa itu riba, kita harus taslim, kita harus pasrah. Gak boleh kita wah dongkol, masa sih cuman gitu doang, kan niatnya baik, kan untuk membantu, kan dia juga ikhlas kok, dia juga ridho kok, gak boleh, ya, gak boleh. Terus dalam masalah apa lagi? Dalam masalah misalkan apa ya? Dalam masalah apa? Yang kira-kira orang tidak suka dengan hawa nafsu, tidak suka dengan syariat itu. Syariat ini apa? Syariat apa? Poligami. Ya. Poligami. Itu hawa nafsu pasti akan berontak. Ya. Pasti nafsu akan meronta-ronta, ya, meronta-ronta, akan menolak. Namun ini sudah ditetapkan oleh Rasulullah SAW, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebagai seorang Muslim, ya, sebagai seorang yang mengaku dirinya ittiba kepada Rasulullah SAW, ya, kita harus taslim, kita harus pasrah bahwa itu adalah bagian dari syariat dan itu pasti ada manfaatnya, meskipun kita tidak tahu mungkin manfaat dan hikmahnya. Akan tapi kita yakini itu sebagai sebuah syariat yang benar, yang memiliki hikmah yang sangat luar biasa. Adapun ketika kita tidak mampu atau belum mampu, ya sudah, katakan saja, bilang saja, oh saya belum mampu, tetapi saya mengakui bahwa itu adalah bagian daripada syariat Islam. Jangan sampai kemudian kita menjelek-jelekkan. Jangan sampai kita tidak terima. Ah, apa sih ini? Gak adil terhadap perempuan? Emang bisa satu atap dua cinta? Memang bisa hati dibelah? Ya, memang bisa berbagi cinta, berbagi harta oke, berbagi kendaraan boleh, tapi berbagi cinta siapa yang bisa? Ah, ya, itu tidak boleh kita ungkapkan, ya, tidak boleh kita ungkapkan. Meskipun itu memang secara nafsu memang seperti itu, ya. Tapi sekali lagi, ya, kalau misalkan kita ungkapkan itu dan itu bagian daripada nafsu yang kita perturutkan, kita benci kemudian kepada syariat poligami itu, maka kita, kata Allah Subhanahu Wa Taala, dikatakan tidak beriman, ya, tidak beriman, ya. Itu saja mungkin para hadirin hadirat, para asatidzah, para ustadzat, para mu'alimah, para dewan guru, mohon maaf bila kata-kata atau penyampaian yang saya sampaikan seperti menggurui, karena saya juga masih dalam tahap belajar ilmu dan belajar mengamalkan ilmu, masih banyak hal yang harus diperbaiki. Mungkin saya lebih banyak ya celahnya daripada hadirin jamaah sekalian. Namun sekali lagi ini adalah suatu pelajaran saja yang mungkin bermanfaat khususnya untuk saya pribadi dan umumnya buat jamaah sekalian. Mohon maaf sekali lagi bila ada kesalahan dan kata-kata yang keliru. Jadi intinya bahwa yaitu kita harus ittiba kepada Rasulullah SAW. Ada pertanyaan?